Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ice, di sini bersama saya Naila Ramadhani yang akan menemani Sobat Ice selama berada di podcast ini. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang amat istimewa yaitu Bapak Muhammad Syamsul Nursi SPDI MM. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Bapak dan selamat datang di Man Insan Cendekia Kota Palu dan selamat atas tugas baru dan pelantikannya Bapak. Semoga dilancarkan tugasnya dalam mengembangkan madrasah ke depannya. Insyaallah, amin. Amin. Nah, Sobat Ice, hari ini kita akan membahas, terkait hari ini kan pembukaan seleksi nasional peserta didik baru Man Insan Cendekia Kota Palu tahun 2025. Nah, Bapak langsung saja nih, mengapa para calon peserta didik baru harus menjadi bagian dari Man Insan Cendekia, khususnya Man Insan Cendekia Kota Palu? Baik, terima kasih sahabat podcast yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berterima kasih berada di ruang podcast Man Insan Cendekia Kota Palu dalam rangka membuka kegiatan pelaksanaan seleksi PPDB ya, calon siswa baru Man Insan Cendekia Kota Palu tahun 2025-2026. Baik, terkait dengan mengapa para calon siswa didik harus masuk ke IC, dan tentunya ini merupakan madrasah yang unggul ya khususnya di Sulawesi Tengah. Maka dari itu Kementerian Agama menawarkan ya pendidikan yang betul-betul berkualitas berkualitas dengan memiliki keseimbangan antara ilmu, pengetahuan umum dan keislaman ya. Tentunya ini dilihat dari kurikulum yang sudah dirancang ya. Dalam kurikulum yang dirancang oleh Insan Cendekia, yaitu untuk mencetak generasi unggul yang berkarakter Islam ya, serta memiliki daya saing yang tinggi ya, daya saing tinggi serta siap berkontribusi bagi bangsa agama. Nah, maka dari itu sangat bangga ya ketika anak-anak kita ini bisa berhasil masuk ke Man Insan Cendekia Kota Palu gitu. Baik, seperti itu ya Pak. Nah, jadi Sobat Ice, apa yang telah dikatakan Bapak tadi bahwa Man Insan Cendekia Kota Palu ini adalah salah satu madrasah unggulan milik Kementerian Agama ya Pak. Benar. Nah Pak, mengapa untuk bergabung di Man Insan Cendekia perlu adanya seleksi ketat dan tahapan yang begitu banyak? Iya, baik. Karena apa ya, untuk memiliki standar akademi yang tinggi ya, yang ingin memastikan bahwa siswa itu diterima memiliki potensi yang terbaik untuk dikembangkan, sehingga seleksinya harus begitu ketat. Jadi tidak ada semacam ada titipan atau keinginan orang lain untuk bisa meloloskan. Ini betul-betul murni hasil dari pekerjaan anak itu sendiri ya, karena tujuannya adalah agar seleksi ini bisa menjaring siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi memiliki karakter akhlak yang mulia ya, yang betul-betul menjadi harapan orang tua serta bangsa dan negara ini. Nah, berarti para calon peserta didik ini betul-betul diseleksi secara ketat ya Pak. Berarti lolosnya juga murni. Betul. Jadi dia berkompetitif dengan maksimal ya. Nah Pak, kita lanjut, bagaimana pendapat Bapak terkait pelaksanaan seleksi nasional peserta didik baru Man Insan Cendekia Kota Palu tahun ini Pak? Ya, terkait dengan SNPPDB ini menunjukkan bahwa peningkatan baik dari segi jumlah pendaftar ya, apalagi yang sudah dilaporkan tadi dari Ibu Kepala Madrasah, begitu besar antusias masyarakat khususnya orang tua yang ingin memasukkan anaknya di Man IC ini. Ya, dari laporan tadi itu hampir kurang lebih 700 pendaftar. Sementara yang insya Allah akan diterima itu sekitar 100 lebih. Ya, jadi masih ada sekitar 400-an yang harus terjaring ya, dan yang diterima kurang lebih 100 itu. Sehingga dengan peminatan yang tinggi ini memberikan proses seleksi yang dilakukan dengan sistem transparan tadi ya, transparan dan menghasilkan hasil output yang terbaik nanti ya, sehingga siswa ini ya dapat bergabung ke Man IC yang betul-betul sudah terseleksi dengan sempurna ya.
Nah, berarti orang tua betul-betul antusias yang memasukkan anaknya di Sangat MAN IC. antusias. Memang ya kita lihat bahwa madrasah ini sekarang sudah menjadi pilihan utama orang tua, ya bukan lagi menjadi pilihan kedua. Ya karena tadi itu di samping mereka belajar ilmu pengetahuan umum, mereka juga dibekali pendidikan akhlak, ya. Karena yang diutamakan adalah karakter, ya anak-anak yang bisa menjadi generasi-generasi Islami masa akan datang. Nah, baik Bapak. Selanjutnya, apa harapan Bapak terkait pelaksanaan SNPDB tahun ini? Ya, saya mengharapkan dengan SNPDB ini dapat berjalan dengan lancar, objektif, dan tetap menjaga prinsip keadilan dalam seleksi, ya. Sehingga yang diharapkan nanti siswa itu benar-benar memiliki potensi akademik yang tinggi, ya, serta akhlak yang baik. Nah, sehingga setelah mereka dapat diterima di sini mampu beradaptasi dengan lingkungan, ya, suasana yang ada di madrasah ini, itu. Nah, baik, semoga SNPDB tahun ini dan tahun kedepannya itu semakin berkembang ya Pak, semakin Insyaallah, sukses. Amin. Dan yang terakhir nih Pak, pesan untuk para calon peserta didik yang akan bergabung di lingkungan Kementerian Agama khususnya MAN Insan Cendekia Kota Palu. Ya, baik, saya mengharapkan ya kepada seluruh peserta didik, ya, agar senantiasa mempersiapkan diri, ya, sebaik mungkin, baik secara akademik maupun mental, ya, sehingga masuk di MAN IC ini mereka betul-betul sudah siap, ya, dengan dapat belajar dengan sungguh-sungguh, ya, menjaga niat yang lurus dan tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ridho, ya, serta memperoleh pendidikan yang sangat layak, ya, untuk anak-anak, menjadi harapan serta dambaan kedua orang tua. Baik, semoga para calon peserta didik dapat bergabung di MAN Insan Cendekia Kota Palu. Insyaallah, amin. Ya, jadi sangat istimewa lah bagi anak-anak kita, khususnya orang tua, ketika anaknya yang lolos masuk di Insan Cendekia ini luar biasa. Ini adalah madrasah yang unggul, ya, yang ada di Sulawesi Tengah, ya. Jadi kita tidak perlu lagi harus ke Gorontalo, ya, ke Serpong, ya. Kalau dulu memang orang tua itu kendati harus mau bawa anaknya ke Gorontalo, karena waktu itu memang masih ada di Gorontalo, ya, kemudian di Serpong. Nah, satu kesyukuran kita Sulawesi Tengah sudah memiliki MAN Insan Cendekia, maka dari itu patut kita bangga, ya, untuk mencetak generasi-generasi yang unggul, yang Islamik, ya, dan berakhlak serta mampu dalam bidang sains dan teknologi. Itulah harapan bagi kita bahwa anak-anak yang masuk di perguruan di MAN Insan Cendekia ini betul-betul menjadi siswa-siswa pilihan. Ya, terima kasih. Nah, baik, berarti betul ya Sobat IC apa yang dikatakan oleh Bapak bahwa suatu kesyukuran bagi kita semua karena salah satu madrasah unggulan milik Kementerian Agama ada di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Nah, baik. Nah, Sobat IC, itulah tadi podcast kita bersama Bapak Muhammad Syamsul Nursi. Semoga MAN Insan Cendekia Kota Palu semakin berkembang ke depannya. Amin. Dan amin. Semoga para calon peserta didik baru dapat bergabung menjadi keluarga besar MAN Insan Cendekia Kota Palu. Amin. Amin. Baik. Sekian podcast kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Nela Ramadhani sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.